Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kak Sudi. Kali ini kita akan membahas tahapan kegiatan dari gagasan kreatif yang sudah kita pilih, yaitu penyusunan SOP monitoring penyerapan anggaran bulanan. Gagasan ini sangat penting, karena tanpa SOP, monitoring anggaran seringkali hanya dilakukan di akhir triwulan. Akibatnya, jika ada keterlambatan atau deviasi, kita baru menyadari ketika sudah terlambat. Dengan adanya SOP, monitoring akan lebih teratur, transparan, dan mudah dievaluasi. Ada 5 kegiatan yang akan dilakukan dalam penyusunan SOP monitoring penyerapan anggaran bulanan, yaitu 1. Persiapan penyusunan SOP 2. Penyusunan draft SOP 3. Review dan penyempurnaan draft 4. Uji coba SOP 5. Finalisasi dan penetapan SOP. Setiap kegiatan tersebut akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan. Oleh karena itu, mari perhatikan contoh tahapan-tahapan kegiatan-kegiatan dari kelima kegiatan dalam penyusunan SOP ini. Kegiatan pertama, persiapan penyusunan SOP. Pada tahap ini, ada 3 langkah penting. Pertama, mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup SOP. Misalnya, apakah SOP ini berlaku untuk seluruh pos anggaran, atau hanya untuk belanja tertentu? Kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam monitoring. Mulai dari staf penyusun laporan, verifikator, hingga penanggung jawab di subbagian perencanaan dan keuangan. Ketiga, mengumpulkan bahan dan informasi. Ini bisa berupa aturan perundangan, format laporan sebelumnya, hingga catatan kendala yang pernah dialami. Kegiatan kedua, penyusunan draft SOP. Pada kegiatan ini, kita mulai merancang isi dokumen. Langkah pertama adalah menyusun struktur SOP, yang umumnya terdiri dari tujuan, dasar hukum, ruang lingkup, pelaksana, prosedur, dan format laporan. Langkah kedua adalah menyusun alur kerja monitoring. Contohnya, siapa yang mengumpulkan data realisasi, siapa yang memverifikasi, dan bagaimana laporan disusun setiap bulan. Langkah ketiga adalah menyajikan prosedur dalam bentuk tabel atau bagan alir, supaya lebih mudah dipahami oleh semua staf. Kegiatan ketiga, review dan penyempurnaan draft. Sebelum SOP dijadikan pedoman resmi, perlu dilakukan review. Tahapannya adalah membahas draft dengan atasan langsung, lalu meminta masukan dari staf yang akan melaksanakan. Masukan tersebut sangat berharga, karena staf di lapanganlah yang akan menggunakan SOP sehari-hari. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan draft agar lebih realistis dan sesuai kebutuhan. Kegiatan keempat, uji coba SOP. Setelah draft dianggap cukup matang, SOP perlu diuji coba. Langkah pertama, menerapkan SOP secara terbatas pada satu periode monitoring bulanan. Langkah kedua, mengamati apakah alur kerja berjalan lancar sesuai yang tertulis. Langkah ketiga, mencatat temuan dan hambatan, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan SOP. Kegiatan kelima, finalisasi dan penetapan SOP. Tahap terakhir adalah finalisasi. Langkah pertama, memperbaiki draft berdasarkan hasil uji coba. Langkah kedua, menetapkan secara resmi. Bisa melalui penandatanganan oleh pejabat berwenang atau dengan diterbitkan surat keputusan. Langkah ketiga, melaksanakan sosialisasi internal. Bisa dilakukan dalam bentuk seremonial sederhana atau rapat staf, agar semua orang mengetahui dan memahami SOP yang baru disahkan. Dengan melalui 5 kegiatan utama tersebut, kita berharap SOP monitoring penyerapan anggaran bulanan dapat benar-benar menjadi pedoman kerja yang jelas, praktis, dan meningkatkan akuntabilitas keuangan di unit kerja kita. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini sampai selesai. Kalau sobat merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kak Sudi, supaya tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.